Infeksi pasca-partum adalah infeksi klinis pada saluran genital yang terjadi dalam waktu 28 hari setelah keguguran, aborsi yang diinduksi, atau kelahiran. Kuman-kuman yang sering menyebabkan infeksi pasca-partum antara lain: 1. Streptococcus haematilichus aerobik, 2. Staphylococcus aurelis, 3. Escherichia coli, 4. Clostridium welchii. Terdapat faktor risiko terjadinya infeksi pasca-partum, yaitu 1. Semua keadaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh, seperti perdarahan dan kurang gizi atau malnutrisi. 2. Partus lama, terutama partus dengan ketuban pecah lama. 3. Tindakan bedah vaginal yang menyebabkan perlukaan jalan lahir. 4. Tertinggalnya sisa plasenta, selaput ketuban dan bekuan darah. 5. Anemia, higiene kurang, kelelahan. 6. Partus lama macet, chorioamnionitis yaitu infeksi pada cairan ketuban dan pencegahan infeksi kurang. Tanda dan gejala infeksi pasca-partum antara lain: 1. Peningkatan suhu. 2. Takikardi. 3. Nyeri pada pelvis. 4. Demam tinggi. 5. Nyeri tekan pada uterus. 6. Lohea berbau busuk menyengat. 7. Penurunan uterus yang lambat. 8. Nyeri dan bengkak pada luka episiotomi. Jenis-jenis infeksi pasca-partum antara lain: 1. Endometritis. Infeksi pasca-partum yang paling sering terjadi adalah endometritis, yaitu infeksi pada endometrium atau pelapis rahim yang menjadi PK setelah lepasnya plasenta. Lebih sering terjadi pada proses kelahiran sesar, setelah proses persalinan yang terlalu lama atau pecahnya membran ketuban yang terlalu dini. 2. Myometritis. Myometritis adalah radang yang terjadi pada myometrium. Myometrium adalah tunika muscularis uterus. 3. Parametrititis. Parametritis atau disebut juga selulitis pelvika adalah radang yang terjadi pada parametrium yang disebabkan oleh invasi kuman. Kuman-kuman memasuki endometrium, biasanya pada luka insersio plasenta, dalam waktu singkat dan menyebar ke seluruh endometrium. 4. Shock bacteremia, infeksi kritis, terutama yang disebabkan oleh bakteri yang melepaskan endotoksin, bisa mempresipitasi shock bacteremia, septik. 5. Peritonitis. Terjadi saat nanah pada abses selulitis pelviks masuk ke rongga peritoneum. 6. Infeksi saluran kemih, ISK. 7. Septikemia, infeksi nifas yang penyebarannya melalui pembuluh darah adalah septikemia dan piemia. Infeksi ini merupakan infeksi umum yang disebabkan oleh kuman patogen Streptococcus hemolyticus golongan A. Pada septikemia, kuman-kuman yang ada di uterus langsung masuk ke peredaran darah dan menyebabkan infeksi. Dan yang terakhir, piemia. Beberapa cara untuk mencegah infeksi pasca-partum, yaitu: 1. Perawatan luka postpartum dengan teknik aseptik. 2. Semua alat dan kain yang berhubungan dengan daerah genital harus steril. 3. Penderita dengan infeksi postpartum sebaiknya diisolasi dalam ruangan khusus, tidak bercampur dengan ibu postpartum yang sehat. 4. Membatasi tamu yang berkunjung. 5. Mobilisasi dini. Diabetes mellitus gestasional adalah keadaan diabetes mellitus atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan, dan biasanya berlangsung hanya sementara atau temporer. Biasanya terjadi di antara minggu ke-24 sampai ke-28 kehamilan. Penyebab diabetes mellitus gestasional adalah terjadinya resistensi insulin yang dapat timbul karena berbagai faktor risiko. Selama kehamilan, plasenta menghasilkan berbagai jenis hormon untuk membantu janin berkembang.
Ada sejumlah hormon yang dapat menghambat kerja insulin. Beberapa hormon tertentu mengalami peningkatan jumlah, misalnya hormon kortisol, estrogen, dan human placental lactogen, HPL. Akibatnya, sel-sel di tubuh ibu menjadi resisten terhadap insulin. Faktor yang meningkatkan ibu terkena diabetes gestasional antara lain, 1. Berusia di atas 45 tahun, 2. Menderita PCOS, 3. Konsumsi makanan berlebih, 4. Riwayat keluarga, 5. Stres dan merokok, 6. Kurangnya aktivitas fisik, 7. Obesitas, 8. Kerusakan pada sel pankreas. Tanda dan gejala diabetes gestasional antara lain, 1. Sering merasa haus, 2. Sering kencing, 3. Sering merasa haus, 4. Selalu merasa lapar, 5. Merasa mudah lelah, 6. Penglihatan kabur, 7. Kadar gula darah meningkat. Cara mencegah diabetes gestasional antara lain, 1. Menjaga berat badan normal saat berencana hamil. 2. Lakukan pemeriksaan lengkap sebelum merencanakan kehamilan untuk memastikan kondisi tubuh prima. 3. Mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. 4. Melakukan aktivitas fisik, olahraga, misalnya jalan santai ataupun senam. 5. Rutin memeriksakan kandungan selama kehamilan. 6. Kurangi konsumsi makanan manis dan makanan cepat saji.